welcome back to my YouTube channel. Tentu judul video saya ini membuat banyak tanda tanya terkait dengan seleksi P3K guru untuk guru honorer negeri dengan guru honorer swasta. Padahal apa bedanya? Bukankah sama-sama guru honorer? Jadi banyak banget yang saya baca di media sosial mengenai hal ini. Enak, guru honorer negeri banyak formasi. Guru honorer negeri jadi anak emas. Rasanya tidak adil jika sama-sama guru honorer, namun guru swasta ikut tes tahap 2. Sama saja tinggal sisa-sisa dari guru negeri. Itu pun jika masih ada. Nasib guru swasta di nomor 2 kan. Guru swasta tidak diperhatikan pemerintah, padahal sama-sama mengabdi puluhan tahun. Kenapa formasi di guru swasta tidak muncul seperti guru honorer negeri? Jadi begini teman-teman, menurut pemahaman saya, seleksi P3K guru tahun ini memang dirancang diprioritaskan untuk guru sekolah negeri dengan tujuan menuntaskan guru honorer melalui sinkron dapodik, sehingga tidak sembarang guru bisa mengikutinya. Mengerucut lagi memprioritaskan guru sekolah induk di mana dia mengajar, tapi tidak menutup kemungkinan yang sekolah induknya ada, tidak membuka formasi, tidak bisa mendaftar. Mereka tetap bisa mendaftar di sekolah lain yang tersedia dan juga ikut tes di tahap 1. Jika dikatakan pemerintah tidak memperhatikan guru swasta, itu tidak benar. Karena faktanya guru swasta tetap bisa mengikuti seleksi P3K di tahap 2. Mereka bisa memilih atau menempati di sekolah tempat mereka terdaftar dapodik atau juga sekolah lain yang tersedia formasi, bahkan di sekolah negeri. Jadi, adil atau tidak, inilah skema pemerintah dalam seleksi P3K guru tahun ini. Mau tidak mau kita harus mengikutinya. Namun teman-teman, harapan saya secara pribadi maupun mewakili guru honorer, pemerintah tidak membuat aturan yang membingungkan dan mudah dalam akses portal SSC ASN sehingga para guru ini tidak terkuras pikirannya dalam hal mendaftar. Belum juga belajar untuk tes kompetisinya sudah stres. Berikut ini adalah beberapa referensi rangkuman live IG BKN pada beberapa hari yang lalu mengenai seleksi P3K guru. Seleksi P3K guru dibagi menjadi 3 tahap. Ini saya yakin Bapak Ibu udah paham siapa saja yang bisa mengikuti seleksi P3K guru. Kemudian untuk lebih lanjutnya, dipersilahkan untuk membaca Permenpan nomor 28 tahun 2021. Guru swasta dan lulusan PPG adalah peserta di tahap 2 setelah tahap 1 sudah selesai dilakukan sampai pengumuman, barulah dilakukan tahap 2. Guru swasta dan lulusan PPG bisa mengikuti seleksi tetapi tidak bisa memilih instansi. Jadi mereka hanya bisa daftar di instansinya meskipun baru bisa ikut di tahap 2. Jadi menilai dari pertanyaan aku yang nomor 3 tadi, saya menangkap di sini bahwa untuk guru swasta tetap bisa mendaftar di instansinya atau di sekolah di mana mereka terdaftar dapodik. Tentu saja ini adalah guru swasta di bawah naungan Kemendikbud. Jadi tidak menerima sisa-sisa dari guru sekolah negeri ya. Jika saat ini mengajar di SMP tetapi kualifikasi pendidikannya hanya bisa daftar di SD ataupun SMA misalnya, maka pelamar tersebut hanya bisa memilih formasi di SD sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Pendaftaran P3K guru ini tidak melihat riwayat tempat mengajar sebelumnya, melainkan kualifikasi pendidikan. Pelamar dapat memilih formasi tidak hanya di tempat mengajarnya, melainkan seluruh formasi yang tersedia dalam satu instansi selama kualifikasi sesuai. Jadi bisa keluar dari sekolah induk atau tempat mereka terdaftar dapodiknya selama tersedia dan linier dengan kualifikasi pendidikan. Kita lanjut, pelamar yang memiliki SERD masih harus mengikuti ujian kompetensi teknis. Lalu apakah akan mendapat poin maksimal? Pelamar yang serdiknya linier dengan jabatan yang dilamar akan mendapat nilai maksimal yaitu 100%.
tetapi harus mengikuti uji kompetensi, karena jika tidak mengikuti ujian maka akan dianggap tidak hadir. Hal ini akan menggagalkan pelamar. Ini sama persis dengan CPNS. Buat mereka yang punya serdek, kalau tidak mengikuti tes tetap dianggap tidak hadir. Usia termuda pelamar P3K guru adalah 20 tahun. Jika usia pelamar kurang 1 bulan sampai cukup usia minimal, maka secara otomatis akan tertolak oleh sistem. Jadi kalau tetap kurang 1 bulan atau kurang 1 minggu tetap ditolak oleh sistem. Jadi benar-benar minimal 20 tahun. Jika masuk dalam portal SSC ASN dan mendaftar P3K guru, maka sudah otomatis sinkron dengan Dapodik. Apabila data di Dapodik tidak ditemukan, sebaiknya jangan dilanjutkan. Silahkan lapor dulu ke Kemendikbud untuk memperbaiki data. Jika ada perbaikan data, kemudian dilakukan verifikasi ulang, waktu yang dibutuhkan untuk sinkron paling lama 3 kali 24 jam. Apabila ada kasus ia mengajar sebagai guru di swasta sekaligus guru di negeri, akan tetapi ada di Dapodik yang terdaftar ialah guru swasta, sedangkan mau mendaftar di guru negeri, kembali kami mengarahkan untuk memperbaiki data Dapodiknya terlebih dahulu. Jika pelamar memiliki ijazah fisika, tapi formasi yang dibuka pada sekolah tempat ia mengajar adalah guru prakarya, hal tersebut tetap tidak bisa. Silahkan mendaftar dengan kualifikasi yang sesuai, yang masih dalam satu instansi yang sama. Kembali lagi saya ingatkan, buka SE Dirjen GTK nomor 1460 tentang linearitas. Apabila sudah sampai resum tapi tidak tersedia kategori pelamar dalam kartu pendaftaran, silahkan dicek dan cetak ulang kembali. Hal ini karena untuk kategori pelamar fiturnya masih ditambahkan tanggal 4 Juli, jadi kalian diminta untuk mencetak ulang. Pesan untuk pelamar, silahkan meluangkan waktu untuk membaca Permen PAN RB nomor 28 tahun 2001 tentang pengadaan P3K guru, khususnya pasal 27-31, penting untuk dibaca mengingat poin yang ada merupakan jawaban dari pertanyaan terbanyak yang diajukan. Baca juga Permen PAN RB nomor 29 tahun 2021 terkait pengadaan PP3 non-guru untuk jabatan fungsional. Masih banyak, mohon bersabar jika perlu dijawab melalui e-lapor karena dalam satu hari banyak sekali laporan yang masuk. Itu Bapak Ibu untuk ringkasan dari live IG BKN secara resmi. Bapak Ibu bisa telaah dan saya sarankan bijak dalam mengambil keputusan, jangan terburu-buru, carilah referensi yang tepat supaya Bapak Ibu tidak salah pilih atau menentukan keputusan pada seleksi P3K tahun ini, karena memang tahun ini adalah pembukaan seleksi P3K guru paling besar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Terima kasih.